Bu Indah, saya Christopher Sregar dari kelas 12 IPA ingin mempresentasikan sebuah kasus yang terjadi di era modernisasi. Judul yang saya pakai untuk kasus saya pada hari ini yaitu Jalannya Peradaban di Era Modernisasi. Adat yang saya pakai yaitu adat saya sendiri, adat Batak. Sebelum kita lanjut ke penjelasan adat-adat Batak ini, izinkan saya menjelaskan pengertian modernisasi secara umum, lalu secara ahli. Kalau secara umum, modernisasi itu adalah proses yang ditempuh untuk sampai pada periode waktu masa kini. Atau bisa juga dengan modernisasi juga berkaitan dengan perubahan sosial sehingga membuat sejarah peradaban umat manusia. Terus kalau menurut sejarah, saya mengambil di Astrid S. Susanto. Modernisasi ini merupakan proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Terus di sini juga ada Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan sosial yang biasanya terarah berdasarkan suatu perencanaan atau social planning. Nah, kan kita udah tahu nih pengertian dari modernisasi dan secara umum dan secara ahli. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan pengertian adat secara umum, lalu pengertian adat secara suku Batak. Kita lanjut ke pengertian adat secara umum. Pengertian adat secara umum adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku kita atau manusia antara satu sama yang lain, yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun dari peninggalan nenek moyang kita atau sejarah hingga saat ini kita pertahankan. Nah, masyarakat adat ini memiliki dukungan tertinggi di dalam komunitas adat tersebut. Itu kan menurut secara umum. Nah, sekarang kita lihat pengertian adat secara suku Batak. Pengertian adat secara suku Batak itu sebuah bukan tingkah laku sih sebenarnya, kegiatan yang dapat kita lakukan sehari-hari. Misalnya, kalau untuk menghormati orang tua itu kewajiban kan, tapi itu juga termasuk ke dalam adat kami. Terus yang kedua itu tahu pertuturan. Pertuturan ini tuh kayak silsilah keluarga dari marga kita. Misalnya saya Siregar. Pertuturan saya itu Siregar itu memiliki 4 anak. Yang pertama itu ada Siregar Silo, yang kedua ada Siregar Dongoran, yang ketiga ada Siregar Silali, dan terakhir yang saya miliki atau yang saya anut adalah Siregar Siagian. Itulah contoh adat yang dapat kita kerjakan sehari-hari, atau bisa dibilang kayak kegiatan yang harus kita hafal ketika kita nanti merantau. Siapa tahu ntar ketemu orang Batak, terus ketika kita tanya marga, kita harus tahu pertuturannya apa, hubungan antara marga si A dan marga kita ini apa gitu. Itu kan pengertian adat, ya kan. Sekarang kita ke tujuan adat. Tujuan adat Batak ini tuh menurut saya sangat unik karena sangat amat dipentingkan selama pesta Batak. Tujuan adat pertama itu tujuan adat
adat Batak itu tuh pertama buat pernikahan. Tujuan adat Batak itu di pernikahan itu dilarang keras untuk tidak menikah dengan suku lain. Misalnya suku Jawa suka nih sama suku Batak. Misalnya si A suku Jawa, si B suku Batak. Si A ini suka banget sama suku Batak si B. Ketika si A mau melamar si B, ternyata si B ini bilang aku orang Batak dan aku tidak bisa menikah secara adat kamu. Nah itu sangat amat unik karena kenapa? Ketika sebelum kita menikah, ternyata orang yang bukan Batak ini ada melakukan kayak suatu ritual, bukan ritual sih namanya, adat, yaitu bisa dibilang dengan beli marga yang dapat dinikahkan dengan si B ini. Misalnya si B ini buru si Hombing, si A ini tuh kan orang Jawa, jadi ketika si Jawa ini membeli marga, si Jawa otomatis mencari marga yang sesuai dengan pariban atau kayak silsilah keluarga si B ini. Contohnya Buru si Hombing ini kan mempunyai banyak banget paribannya. Jadi katakanlah ketika di hari pembelian marga ini, si Jawa jadi marga Siregar. Itulah kenapa orang Batak kebanyakan patah-patah bahasa Bataknya, atau bisa disebut dengan Batak Dale, karena kebanyakan di luar Batak mereka dengan di suku Batak asli. Nah itu kan tujuan Batak yang pertama. Tujuan adat Batak yang kedua itu untuk ketika kita meninggal nanti. Ternyata ketika kita meninggal itu secara Batak ada namanya adat kalau dia sudah mempunyai anak, sudah mempunyai cucu, dan sudah mempunyai cicit, namanya Saur Matua. Dimana Saur Matua ini adalah posisi seorang ayah atau ibu yang sudah meninggalkan anaknya yang sudah dalam keadaan bahagia, mapan, mempunyai anak, mempunyai cucu, dan mempunyai cicit. Adat ini dilakukan supaya si keluarga bisa terhibur, karena di Batak adat Saur Matua ini seperti ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua karena telah membesarkan mereka sehingga mereka bisa kaya, mereka bisa menikah, mempunyai anak dan punya suami. Terus yang ketiga itu untuk mempererat silaturahmi sih. Jadi ketika kita di dunia perantauan, ketika kita tidak mempunyai saudara-saudara di Pulau Jawa ini atau di kota yang lain, ketika kita bertemu dengan orang Batak, kita tuh bener-bener sangat beruntung gitu. Kayak ternyata jadi orang Batak itu banyak plus minusnya. Plusnya itu ya kita bisa jadi banyak teman di luar marga kita sendiri, jadi kayak banyak kawannya, terus juga jadi makin solid aja sih sebenarnya. Manfaat adat Batak itu banyak juga ternyata. Selain tujuan adat banyak, manfaat adat Batak itu juga banyak. Yang pertama, manfaatnya dari pakaian adat. Digunakan manfaat pakaian itu tuh digunakan di saat ada acara tertentu, contohnya seperti upacara adat,
pesta pernikahan dan syukuran. Terus membosuri itu tuh kayak perayaan yang dilakukan saat pasangan yang menanti kelahiran anak pertama berusia 7 bulanan. Kalau di kan atau ada Jawa kan penyiraman ya, setahu saya itu penyiraman. Nah kalau di adat Batak itu tuh kayak sebuah syukuran kecil-kecilan yang dimana di tengah-tengah kita ini ada ikan mas yang dibawa dari tulangnya atau pamannya untuk mendoakan kandungan anak kita. Itu setahu saya itu sih. Terus juga ada lagi yaitu ulos. Manfaat adat Batak ini ternyata juga ada ulos. Ulos itu bukan hanya kain tenun yang hanya kayak sembarangan tenun kayak asal-asalan. Ternyata kain tenun yang dibuat oleh penenun di Sumatera sana itu tuh sebagai simbol adat dan bagian dari prosesi spiritual. Terus juga pedoman hidup. Manfaat adat Batak di pedoman hidup itu tuh kayak menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari yang saya bilang di tujuan tadi. Ketika kita sudah menikah, punya anak dan punya cucu dan punya cicit, kita dapat menjelaskan apa itu adat Batak, pertuturan kita tuh apa, terus dengan siapa saja kita boleh berpacaran atau menikah. Itu sih yang saya tahu. Terus juga dulu adat Batak itu sangat amatlah kental. Kenapa saya bilang kental? Dulu tuh adat Batak yang sering dilakukan itu tuh kayak apa ya, contohnya sangat kental karena ketika kita selingkuh saja di dalam perkawinan itu tuh memang sih cerai hukumnya, tapi di adat Batak itu uniknya kalau yang saya ketahui dari kemarin di internet, jadi adalah sebuah desa yang dimana pasang suami istri ini baru menikah, tapi si istri ini atau suami ini selingkuh dengan yang lain. Nah ketika diketahui selingkuh, si pelaku selingkuhan ini tuh disuruh kumpul, satu desa tuh disuruh kumpul di tengah-tengah, entah di teras rumah siapa, pokoknya nanti kita digelarkanlah tikar, entah itu tikar ataupun apa sih namanya tuh, karung. Pokoknya kita gelarkan, lalu ada rapat kecil-kecilan atau rapat adat yang mana seperti hukuman apa sih yang pantas selain dipenjara ataupun diceraikan orang ini biar jerak gitu loh. Karena menurut adat Batak, perselingkuhan di adat Batak itu suatu hal yang tidak wajar. Terus juga sangat tidak normal bagi adat Batak. Itu sih kalau tentang adat Batak ya. Lupa. Nah adat Batak tuh dulu sering banget yang namanya pesta adat Batak itu sering banget dilakuin. Misal pesta pernikahan. Jadi pesta pernikahan ini benar-benar seribet itu. Jadi di dalam pesta pernikahan itu adalah yang namanya hula-hula, parboru, terus
tulang, buru bere. Pokoknya satu pesta itu kita bisa mengundang 1000 sampai 1500 orang yang kerabat dari marga yang dapat kita undang. Jadi kayak seperti ada, kalau Ibu Indah tahu Benedion ini adalah komika atau stand up komedian yang beberapa bulan yang lalu menikah. Sekarang sudah punya anak, menikah dengan buruh naga. Dia anak Naomi ini, papahnya seorang wartawan. Di dalam, kan Benedion ini mempunyai podcast. Dalam podcast itu si Benedion ini ngomong, ada loh kami ngundang sekitar 1500 orang yang gak kami kenal, karena memang adat Batak ini tuh bener-bener banyak banget. Pokoknya kerabat orang Batak ini yang sesuai dengan marga kita tuh banyak banget. Bukan keluarga inti kita saja yang dapat kita undang, tapi semuanya. Karena gimana ya, pernikahan di adat Batak itu seperti perayaan, menunjukkan bahwa kita ini, kalau posisi sebagai laki-laki, kita ini mampu membiayai hidup perempuan. Kalau sebagai perempuan, kita yang dimana di tengah-tengah kita ini ada ikan mas yang dibawa dari tulangnya atau pamannya untuk mendoakan kandungan anak kita. Itu setahu saya itu sih. Terus juga ada lagi, yaitu ulos. Manfaat adat Batak ini ternyata juga ada ulos. Ulos itu bukan hanya kain tenun yang hanya kayak sembarangan tenun kayak asal-asalan. Ternyata kain tenun yang dibuat oleh penenun di Sumatera sana itu tuh sebagai simbol adat dan bagian dari prosesi spiritual. Terus juga pedoman hidup. Manfaat adat Batak di pedoman hidup itu tuh kayak menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya bilang di tujuan tadi, ketika kita sudah menikah, punya anak dan punya cucu dan punya cicit, kita dapat menjelaskan apa itu adat Batak, pertuturan kita tuh apa, terus dengan siapa saja kita boleh berpacaran atau menikah. Itu sih yang saya tahu. Terus juga dulu adat Batak itu sangat amatlah kental. Kenapa saya bilang kental? Dulu tuh adat Batak yang sering dilakukan itu tuh kayak apa ya, contohnya sangat kental karena ketika kita selingkuh saja di dalam perkawinan itu tuh memang sih cerai hukumnya, tapi di adat Batak itu uniknya kalau yang saya ketahui dari kemarin di internet, jadi adalah sebuah desa yang dimana pasang suami istri ini baru menikah, tapi si istri ini atau suami ini selingkuh dengan yang lain. Nah, ketika diketahui selingkuh, si pelaku selingkuhan ini tuh disuruh kumpul, satu desa tuh disuruh kumpul di tengah-tengah, entah di teras rumah siapa, pokoknya nanti kita
digelarkanlah tikar, entah itu tikar ataupun apa sih namanya tuh, karung. Pokoknya kita gelarkan, lalu ada rapat kecil-kecilan atau rapat adat yang mana seperti hukuman apa sih yang pantas selain dipenjara ataupun diceraikan orang ini biar jerak gitu loh. Karena menurut adat Batak, perselingkuhan di adat Batak itu suatu hal yang tidak wajar. Terus juga sangat tidak normal bagi adat Batak. Itu sih kalau tentang adat Batak ya. Lupa. Nah, adat Batak tuh dulu sering banget yang namanya pesta adat Batak itu sering banget dilakuin. Misal pesta pernikahan. Jadi pesta pernikahan ini benar-benar seribet itu. Jadi di dalam pesta pernikahan itu adalah yang namanya hula-hula, parburu, terus tulang, buru bere. Pokoknya satu pesta itu kita bisa mengundang 1000 sampai 1500 orang yang kerabat dari marga yang dapat kita undang. Jadi kayak seperti ada, kalau